gitu kan. Nah, apakah masih ada waktu nih buat butterfly era gitu? Orangnya udah nge-video. Someone special. Sebenarnya banyak kan? Iya, banyak. Maksudnya Ya. teman itu kan Betul. juga rezeki ya. Iya. Teman di kuliah terus. Wah, itu ada ketawa-ketawa. Nggak selamat itu. Nggak selama. Itu kayak kata-kata manis gitu. Menurutku kata-kata manis tuh ya apa ya? Jadi support gitu ya Jadi sendiri ya, emotional jadi support gitu ya. emotional support. Jadi nggak harus yang kayak menye-menye, tapi didukung aja, divalidasi kok Oh, cerita. iya. Gitu Iya tuh menurutku sih. lebih helpful sih. Iya, Giving tapi reality hits harder gitu. langsung kayak Tahu ditabrak banget aku. duar Kalau gitu. dengerin, iya. Terus udah dihantam ini Dihantam. semester tua kalau Dari aku. segala arah gitu. Kanan kiri depan belakang. Makasih banyak ya Kak Tita yang udah Ya, udahan. ngasih. Iya, udahan. Gimana dong? Udah nih. Ekepods, makin tahu, makin seru. EKUP Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania. Balik lagi di AK Pods. Makin tahu, makin seru. Ekemania, gimana nih kabar hati kamu? Apakah lagi senang atau lagi sedih karena broken heart? Waduh, jangan sedih Ekemania. Emang kalau lagi broken heart era tuh bawaannya pengen self upgrade mulu ya, Chef ya. Wah, kayak misalnya tiba-tiba nge-gym padahal sebenarnya udah lupa caranya push up ya Via. Kalau kita tiba-tiba naik gunung gitu kan. Aduh. Jadi tenang aja Ekemania, karena di section yang super spesial ini bakal naikin mood kamu 1000%. Yang pastinya bareng aku, Vi, dan juga partner aku, Seva, di mana lagi kalau bukan di Creative Hustle Talk, Life Balance as a Communication Student. Nah, Chef, sebenarnya apa sih Creative Hustle Talk itu? Soalnya dari judulnya aja udah keren banget nih. Nah, jadi Vi, Creative Hustle Talk itu adalah ngobrol santai tentang gimana kita tentunya sebagai mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi bisa tetap kreatif dan juga produktif, tapi juga memiliki kehidupan yang seimbang, termasuk nih Vi ya, soal cinta. Waduh. Gimana Oh my God. kita bisa fokus ke tugas, ke proyek, tapi tetap bisa ngasih perhatian buat pasangan kita. Intinya multitasking level pro deh. Oh my god, dari sini aja udah keren banget Keren ya. banget Heeh. sih. Tapi kita cuma berdua aja nih, Chef. Aduh, enggak dong. Enggak dong. Tenang aja Ikemania, karena kali ini Seva dan juga Vi akan mendatangkan bintang tamu yang kece banget gitu ya. Betul banget. Nah, cluenya nih, salah satu mahasiswi ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur yang selain cantik dan senyumnya manis, tapi juga multi talenta nih, Oh Chef. my god. Dan guest star kita hari ini tuh pernah jadi konten kreator di beberapa tempat yang keren loh Ekemania, kayak IG Surabaya dan juga IG Suweger. Wow, aku penasaran banget nih, siapa sih kira-kira guest star kita yang kece banget itu? Siapa lagi kalau bukan Kak Tita. Hai Kak Tita. Halo Kak Tita, gimana kabarnya Kak Tita? Alhamdulillah baik. Aku kok menjadi nervous ya? Padahal aku jangan Aku nervous, tidak nervous loh. santai aja. Halo, baik. Kalian gimana? Baik? Alhamdulillah. Seneng banget ya, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Tita yang cantik ini, cantik Ya banget. Allah, kalian Masya juga sangat Allah. cantik hari ini. Oh my god, Terima kasih. terima kasih Kak Tita. Salting dikit. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam lagi nih Kak, boleh dong Kak Tita perkenalan dulu nih ke Ekemania, karena siapa tahu dari Ekemania nih ada yang belum terlalu kenal gitu sama Kak Tita nih. Aku hadap sini. Sini ya. Sini. Aku dia. Halo semuanya, mungkin yang lihat ini juga bakal dari teman-teman Ikom. Kenalin, nama aku Tita, bisa dipanggil Tita. Aku mahasiswi di Ikom UPN Veteran Jawa Timur semester 7. Semester tua. Semester tua. Iya. Tadi ini dengan V sama Seva. Yes. Salam kenal. Salam Salam kenal Kak kenal. Tita. Nah, Kak Tita nih ya, Kak Tita yang manis dan cantik nih. Aduh, amin ya Allah. Selain Kak Tita menjadi mahasiswa semester tua,
mahasiswa ilmu komunikasi semester 7 ya. Waduh, jangan sedih dong Kak. Bentar. Boleh dong Kak Tita. Dengan skripsi. Boleh dong Kak Tita ceritain lagi sibuk apa aja sih sekarang? Mungkin dari yang kegiatan yang ada di kuliah atau mungkin kegiatan yang ada di luar kampus atau mungkin proyek-proyek kreatif yang lagi Kak Tita garap itu apa aja sih sekarang? Kegiatan atau apa? Kegiatanku sekarang jadi kayak kesibukan ya. Ya, kesibukannya. Aku sekarang selain kuliah, skripsi, juga ada kerja sama kemarin juga habis intern gitu. Oh, wow. Banyak ya Banyak sebenarnya banget ya, kegiatannya ya. Bayangin lagi skripsian tapi inget, oh aku harus kerja, aku harus kerja. Waduh, harus skripsi lagi, kerja lagi. Aduh, Aman aku kok, kalau aman. jadi Kak Tita pasti rada-rada burn out gimana gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal magang tadi ya, Kak Tita pernah sebut kalau Kakak pernah magang ikut program MSIB. Betul. Magang dan studi independen bersertifikat. Nih, itu Kak Tita keterima magang di perusahaan apa sih dan Kak Tita ikut magangnya di batch keberapa? Ya. Sekarang kan udah batch 7. Aku kemarin tuh batch 5. Oh, batch Batch 5 itu aku MSIB, program yang magang itu di Dinkominfo Surabaya sih. Jadi ya itu yang seperti kalian mention di Instagramnya Surabaya. Oh, magangnya di situ. Keren banget banget. Kak Tita ini. Nah, boleh dong Kak kasih tahu nih selama magang tuh ngapain aja sih? Soalnya Ekemania pasti penasaran dong kayak keseruan apa aja nih selama magang di Dinkominfo. Di Dinkominfo ya, waktu magang di sana itu karena posisiku sebagai content creator intern, jadi ya pasti menciptakan konten. Jadi mulai dari planningnya, terus take kontennya, jadi talentnya, kadang-kadang jadi talent, terus juga sampai editingnya, sampai sesekali bikin captionnya juga gitu. Jadi kayak gantian sama teman-temanku di tim yang lain. Jadi intinya proses produksi konten dari pra sampai pasca gitu aja sih. Oh, itu Kak Tita take kontennya di tempat-tempat gimana itu? Kalau aku sih random ya, karena Random. kalau di Surabaya itu kan mostly ya pasti di daerah-daerah Surabaya, kayak mungkin destinasi wisatanya ya kan gitu. Tapi juga karena kita di bawah pemerintah kota Surabaya, jadi kita juga ngikutin liputannya wali kota gitu. Pada saat itu aku Pak Eri kan wali kotanya, jadi ngikutin Pak Eri gitu, kayak kegiatan-kegiatannya beliau gitu sih. Wah, seru banget ya, Bi. Seru banget. Seru. Dengerinnya aja bikin Seva jadi kayak gak sabar deh pengen magang. Padahal kita masih semester 3. Ketiga ya Allah, aku sangat merasa tua. Waduh, jangan dong Kak. Seru banget gak sih Iya, Kak? seru Tadi kan banget, seru mention banget. di destinasi wisata gitu kan. Destinasi Jadi wisata. bisa sambil healing, Sambil jalan-jalan gitu sambil kan. jalan-jalan sambil kerja nih. Tapi kira-kira nih Kak Tita, dari semua kegiatan-kegiatan magang Kak Tita tadi bikin konten planning, nge-tag konten, jadi talent, itu Kak Tita pernah nggak ngalamin struggle dalam melaksanakan tugasnya Kak Tita gitu? Struggle ya, struggle waktu magang. Struggle-nya apa? Tapi kalian udah magang gak sih? Belum dong ya, kita masih semester 3. Bismillah dipermudah ya. Amin. Struggle-nya sih menurutku pasti ada, cuma jadi lebih ke kayak challenge aja sih. Struggle-nya mungkin gini, karena audiensnya itu kan masyarakat Surabaya. Betul. Tapi tugasnya pemerintah kota, humas itu kan bikin konten yang informatif, tapi juga menghibur gitu kan. Jadi mungkin challenge-nya lebih ke kayak mikir idenya gitu sih. Kayak ini mau diangkat gimana ya biar nggak ada yang salah, nggak ada yang miskom. Karena kan pasti namanya masyarakat kan ada aja gitu kan. Iya, Kita harus bikin ide konten itu yang informatif tapi menarik buat mereka gitu sih. Jadi lebih ke kayak challenge-nya itu nggak yang susah tapi malah bagus buat diri sendiri sih kalau menurutku. Iya betul. Emang di balik keseruan tadi itu juga ada struggle-nya kan. Tapi itu bener yang Kak Tita mention tadi, itu yang bikin kita semakin belajar, semakin berkembang gitu kan ya. Nah, kira-kira pelajaran berharga apa nih yang bisa Kak Tita ambil selama ikut program MSIB itu? Pelajaran berharga itu banyak pol sih, karena aku merasa dari, kalau aku pribadi ya, di caseku, waktu aku pertama kali ikut MSIB itu, di situ kayak opportunity yang membuka banyak hal juga gitu. Kayak aku sekarang kan ada kerjaan di agensi, itu pun juga infonya dapat dari orang magangku itu, jurusan gitu. Jadi menurutku pelajaran berharganya itu adalah ketika magang, selain kita mengerjakan job desk,
harus kayak maintain networking gitu. Jadi kayak apa sama relasi itu jangan cuma kerja terus selesai, tapi betul. iya kita harus maintain relasi sama mereka. Ini aku pribadi ya, maintain relasi sama mereka, terus juga proaktif gitu, kayak tanya-tanya kira-kira kalau mau bikin konten gini gimana gini. Jadi karena itu jadi poin plus mungkin ya buat mereka. Jadi mereka melihat kita tuh ada apa ya? Ada kesempatan gitulah buat opportunity lain gitulah untuk join di kantornya mereka yang lain gitu misalkan. Jadi karena magang itu udah privilege, tapi untuk maintain itu tuh lebih apa ya, lebih diperhatiin lagi gitu kalau menurut aku gitu, karena itu bakal membuka opportunity baru. Iya, biar nanti kalau kita magang nggak cuman magang lewat aja gitu ya, biar betul. ada yang nyangkut dikit gitu. Memperluas relasi gitu ya. Iya, Keren benar. banget sih itu. Keren banget Memperluas sih. networking juga kan. Benar. Nah, di tengah-tengah hiruk pikuknya kesibukan Kak Tita nih, apakah jadi penasaran sih, apakah ada someone special person gitu bagi Kak Tita? Karena secara kan we need someone to talk, someone to rely on gitu kan. Nah, apakah masih ada waktu nih buat butterfly era gitu? Orangnya udah nge-video tuh. Someone special. Sebenarnya banyak kan. Iya, orang banyak, special. Maksudnya banyak ya. teman itu kan Betul. juga rezeki ya. Iya. Teman di kuliah terus. Wah itu ada ketawa-ketawa. Nggak selamat itu. Nggak selama. Itu terus selain teman terus keluarga pasti support sistemnya itu kan itu kan yang sebelum-sebelumnya. Iya, Tapi mungkin. ya mungkin ada apa ya, Iya, partner ya, partner, iya. partner sih ada. Ada. Waduh. Waduh. Kita udah mau membahas sih partner ini ya. Partner nih. Kayaknya pasti udah penasaran banget nih. Siapa sih special personnya Kak Tita tuh. Tapi Kak Tita boleh dong di spill di senggol nih, kira-kira siapa special personnya atau partner ya Kak Tita ini, dan juga kalau bisa ceritain awal ketemunya sama si partner ini tuh gimana. Oh my god. Aduh, oh my God, Ini oh my mengarah ke pacar ya. Iya. Langsung gitu. Ditembak gitu dia. Iya. Pertama kali ketemu ya tadi ya. Pertama kali ketemu itu karena ya sebut aja namanya ya. Ya, sebut nama aja. Bima. Iya sih. Bener banget. Pacarku namanya Bima. Oke. Itu ketemunya ya di radio. Oh, Di radio. gemes Iya, banget. di radio. Iya, dulu tuh kan ada MC ya, istilah MC kan. Itu Iya, dikategoriin berdasarkan program siaran, kayak EK News, apa gitu. Nah, aku tuh satu program sama dia, EK News, terus ada project-project bareng gitu kan. Nah itu jadi kayaknya jadi sering chat gitu deh kalau nggak salah. Ya nggak sih? Oh. Iya gitu lah pokoknya, aku lupa. Terus dia juga modusnya di awal itu Apa tuh? banding UKT kalau nggak salah. Oh, banding UKT. Dia tanya-tanya ke aku tentang banding UKT. Soalnya aku dulu Himakom kan. Oke. Jadi kayak dari situ jadi lebih dekat. Dekat gitu ya. Lebih klop gitu Sebelumnya ya. tuh nggak kenal karena kita nggak sekelas. Aku kelas A, dia kelas apa ya? Kelas apa tuh? B. Kelas B. Kelas B gitu. Ya sebelahan lah ya. Sebelahan lah, masih bisa lah ya. Online waktu itu. Oh, iya iya betul-betul sih. lagi Iya, COVID itu kan ya. Tapi itu boleh dicatat sih triknya itu tadi. Kalau mau PDKT modusnya pakai banding UKT ya, apalagi kalau ceweknya anak Himakom gitu. Tadi awal ketemunya udah sweet banget sih itu. Dari radio. Iya, terus cinlok gitu. Terus cinlok gitu, lucu banget. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Kak Tita tuh nyaman gitu sampai akhirnya memutuskan buat menaruh rasa, menaruh hati ke Mas Bima? Aduh aku merinding. Aku merinding banget. Merinding. Kenapa ya? Ya mungkin karena effort kali ya. Oh, oke. Effortnya ada yang geli-geli di sana. Effort cowoknya tuh nomor 1 sih menurutku. Karena effort gimana tuh Effortnya Kak? gimana tuh Effortnya Mas Bima? itu, Effortnya aku gimana? kan emang kayak pada saat itu tuh lagi nggak nanggepin siapapun gitu, maksudnya ya semua tuh tak anggap teman Oke, aja gitu, siapapun yang emang mau ngedeketin tuh tak anggap teman aja kalau cowok. Nah tapi mungkin dia effortnya kayak pas itu aku juga produksi podcast deh kalau nggak salah. Oh. Produksi podcast itu dia anterin, dia tawarin anter jemput. Oh, Terus ya udah sih dari situ kayak sering ngobrol, terus ya karena aku melihat dia helpful ke aku ya namanya cewek kan pasti kalau di act of service gitu-gitu kan ya Betul. terjun payung gitu bener kan. banget, Ya, bener dari banget. situ sih mungkin effortnya sih kalau aku ya.
setuju gak kalau act of service tuh bener-bener top tier banget. Iya kan? Setuju banget sih, setuju banget. Apapun love setuju language banget. kita, pasti kita tuh butuh act of service. Betul Yes, banget. bener Emang banget sih. kan? kita tuh harus butuh yang effort gitu kan, Iya, gak yang cuman betul. word of affirmation Yes. gitu. Jadi Harus harus ada juga. pembuktian juga. Pembuktiannya gitu. berupa Betul. tindakan ya Vi ya, berupa tindakan. Lucu banget sih. Tapi yang bikin nyaman itu selain act of service tadi sebenarnya ada yang tentang ucapan-ucapan gitu Iya, ya. betul Apakah sih. Mas Bima pernah mengucapkan kayak ucapan kata-kata yang manis gitu ke Kak Tita? Ya Allah, ini dibahas juga begini ya. Ya Allah, tolong. Dibahas sedikit aja. Manis. Karena aku tuh sebenarnya love language-ku word of affirmation kan. Menurutku pribadi. Aku sukanya tuh menerima WOA. Nah, bagiku kalau dari Bima sendiri, dari si ini Ini sih. Ya, si partner ini gimana? pasti sering kayak kata-kata manis gitu. Menurutku kata-kata manis tuh ya apa ya? Jadi support gitu ya Jadi sendiri ya, emotional jadi support gitu ya. emotional support. Jadi nggak harus yang kayak menye-menye, tapi didukung aja, divalidasi kok cerita iya, gitu iya tuh menurutku sih. lebih helpful sih. Iya Kayak benar-benar. supportive boyfriend Iya, gitu ya. supportive Ini boyfriend. contohnya aja di sini kesini kan diantar Diantar kan gitu kayaknya. ya. Ada ini partnernya Iya di sini. diantar. Jadi kelihatan banget deh supportive itu kayak gimana Iya. gitu kan. Waduh, Pasti sweet banget sih. jadi Ekemannya nih pasti langsung terinspirasi gitu kan buat makin produktif sama couple-nya, sama partnernya. Kalau yang nggak punya gimana tuh Vi? Kalau yang nggak Aduh, punya? kalau nggak punya gimana, Chef? Independent woman. Independent Betul, woman. independent Iya, woman. benar banget. Jadi kalau misalnya Ekemania yang nggak punya pasangan nih, jangan sedih ya. Tetap semangat mengejar mimpinya dulu. Jadi hustle culture but make it romantic. Betul banget. Betul banget. Nah, seru banget ya pasti dengan pasangan yang suportif, perjalanan karir Kak Tita tuh jadi lebih lancar juga gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pencapaian nih Kak, pasti kan Kak Tita udah banyak banget kan pengalamannya. Belum banyak Belum banyak ya? banget. Pasti Belum ada banyak banget, lah, lebih tapi dari kita. Boleh dong Kak Tita spill achievement apa sih yang paling berkesan bagi Kak Tita gitu? Achievement yang paling berkesan. Apa ya achievement yang paling berkesan? Menurutku kalau aku kan di awal kuliah itu ada action plan gitu kan, kayak sebenarnya itu betul. tugas kuliah sebenarnya, tugas ospek. Oke. Nah tapi di situ aku menuliskan semua goalsku gitu kan per semester sampai semester 8. Dan alhamdulillah semua yang aku tulis itu tercapai gitu. Wow. Jadi kayak semester ini mau ini, semester ini mau Keren ini, semester banget. ini mau ini. Tepuk tangan kecil. Big appreciate sih buat Kak Tita Terima nih. kasih. Dan dari situ mungkin itu kayak apa ya? Ya mungkin menurutku sedikit achievement yang bisa aku appreciate untuk diriku sendiri sih. Keren banget. keren Aku banget. jadi ingat deh kata-kata you are the main character in your life. Betul, banget. betul. Jadi kalau kamu mau jangan takut untuk melangkah maju, terutama Benar. Ekemania jangan takut untuk melangkah maju. Ambil aja resikonya karena cuman kamu yang bisa menentukan kemana arah hidup kamu. Bener banget itu, bener-bener. Nah, jadi tapi Kak Tita dari semua pengalaman dan mungkin untuk mencapai achievementnya Kak Tita itu pasti belajar dari prosesnya juga ya Kak Tita. Nah, kalau buat Ekemania nih yang lagi galau, mikirin kayak mau kerja tapi sambil kuliah, gimana tuh Kak Tita caranya ngatur waktu supaya Ekemania tetap waras, tidak kayak keteteran atau mungkin depresi karena waktunya kayak nabrak Depresot gitu. Depresot down Iya, gitu. ngatur waktu ya. Iya, Ngatur betul, waktunya betul. gimana? Ngatur waktu. Apalagi Kalau- Kak Tita tadi kerja sambil skripsian. Nah, Iya. gimana tuh? Gimana? Tapi hingga saat ini skripsiku Aduh. masih bab 1 ya. Jadi Oh. kayak aku lebih ke fokus kerja sih kalau sekarang. Cuma ya itu mungkin manage waktunya itu tiap hari kalau aku ya tipsku itu bikin to do list aja sih. Bikin to do list. Terus dan harus strict ke itu gitu, strict to the plan gitu kan. Kalau enggak pasti besok-besok udah nggak ada kerjaan lupa gitu. Kayak misalkan aku ada kerjaan karena sekarang kerjaannya lebih ke kayak konten kreator, jadi ngedit gitu kan. Jadi kalau misalkan ada editan ya aku tulis di hari ini prioritinya ya ini. Terus aku harus nyelesain ini ya itu tak tulis dan sebelum malam harus sudah bisa selesai gitu kalau bisa. Ada apa ya itu ya? Mengagetkan ya. Dor gitu ya. Cagia saya. Itu sih mungkin kalau bagi waktunya. Oke, itu relate banget sih. Vi juga sering ngelakuin kayak gitu, kayak to-do list gitu kan. Kita nentuin skala prioritas gitu kan ya. Kayak to-do list tuh pasti jadi rahasia umum nggak sih Betul, buat betul, kita? betul. Benar.
Dan itu apalagi kalau misalnya di masa-masa deadline itu kan pasti stresnya dapet banget gak sih Kak? Itu pasti dihajar ini sama pressure. Dihajar nih, selamat gak selamat kita ini Nggak sih. nggak selamat kita ini. Tapi Iya. Kak Tita pernah nggak sih saking padatnya schedule itu sampai bikin Kak Tita tuh burn out, stres Yes, gitu. gitu. Dan stres banget. itu gimana cara Kak Tita buat recharge biar bisa kembali produktif lagi? Apakah Kak Tita scroll TikTok atau malah sleep call sama partnernya? Gimana nih? Gimana kalau nih? apa ya? Kalau aku scroll TikTok itu pasti kan, karena cari referensi. Cari referensi. Kesetrum ya. saya. Hati-hati Iya. Cari referensi kan juga dari sosmed kan. Iya, Karena betul, mau nggak betul. mau dunia kerjanya di sosmed ya pasti scroll sosmed gitu, scroll TikTok gitu. Nggak cuma pas burn out aja scrollnya, sehari-hari juga pasti scroll iya, gitu iya, kan. apalagi Bener-bener. iya sih, benar-benar. Terus sleep call ya. Kalau Sleep sleep call sih sebenarnya aku sangat suka sleep call. Wah, terbuka semua privasiku di sini. Kalian sangat pintar membuka aku ya. Iya ya, aku suka sleep call sih. Cuma kalau tiap hari banget juga enggak sih kayaknya. Cuma dalam sehari kayaknya ada call itu iya deh kayaknya. Tapi ya enggak tiap hari juga sih, cuma mungkin sering-sering. Aku termasuk yang sering minta Sleep. selalu. Oh, betul banget. Sweet Maksudnya banget. capek. Oke Gitu oke. sih. Tadi yang tentang scroll TikTok mungkin relate ya. Tapi Iya. kalau misal tentang sleep call, call, Vi nggak relate sih. Aku juga maaf. gak relate. Tapi kalau aku jujur ya, kalau lagi burn out tuh paling manjur tidur sih kalau aku. Tidur. Istirahat gitu, Iya kayak sih. rebahan Tapi tidur. ya, tapi kita dari tadi ngobrol ini boleh gak sih kita istirahat dikit? Iya, boleh boleh, minum nggak boleh, boleh? boleh, Kalau mau boleh. diminum Boleh, silakan. boleh. Terima kasih loh. Iya, boleh minum. Lu perhatian mungkin. banget. Istirahatkan tenggorokannya karena nanti Iya, kita akan silakan. bahas Sesuatu lagi yang Sesuatu lebih lagi tertarik, ini. lebih Iya, menarik oke, oke. lagi Siap, gitu. jadi kalian nggak minum dong. Iya, aman banget, aman. Oke, oke. Nah, emang meskipun kadang kita ngerasa overwhelmed itu kan tetap harus jalan terus ya Kak ya. Karena Iya. mengeluh tidak menyelesaikan apapun. bener banget. Tapi Bang Alu juga perlu loh. Iya Maksudnya sih, kayak ya. sambat itu wajar dulu. Aku bahasa Jawa. Ya sambat itu wajar lah, karena Iya, betul. mau gimana pun manusia tempatnya sambat. Betul, Ya karena kan? kita juga merayakan perasaan menjadi manusia gitu Betul. kan. Betul. Tapi yang tadi masalah scroll TikTok itu aku benar-benar relate banget sih. Bahkan kadang karena udah capek aku scroll TikTok itu bisa malah jadi sampai pagi. Waduh, Nggak pernah sih kalau aku alhamdulillah. adiksi internet itu ya. Adiksi Berbahaya ya. nih, Waduh berbahaya. Screen time 10 jam ini kayaknya. Enggak tahu Ya tuh. Allah. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Tita, betul. Kak Tita pernah freelance kan ya? Iya freelance. Iya. Tapi aku most of the time kerja nggak di kantor sih, kayak bukan kerja sih, kayak magang di kantor, part time waktu itu di kantor, kayak gitu-gitu sih. Oh, Tapi freelance juga. Freelance juga Iya, pernah. freelance Nah, juga kita mau tanya-tanya tentang freelance-nya nih Kak Tita. Iya, boleh. Kira-kira rasanya freelance itu gimana sih Kak? Terus plus minusnya freelance dibanding kerja di kantor, karena kan Kak Tita udah merasakan keduanya nih, keduanya nih. Dibandingin dong gimana sih plus minusnya gitu Kak? Iya. Sebenarnya kalau freelance tuh aku nggak banyak ya. Malah lebih sering tuh kayak intern gitu-gitu. Kerja pun part time gitu. Yang lebih sering freelance tuh malah itu pacarku. Partnernya nih. Iya, partnerku. Dia sering banget freelance. Nah, kalau menurutku, tadi pertanyaannya apa? Aku lupa. Plus minusnya Plus minusnya. antara Oh iya, plus freelance minus sama atau kantoran. kerja kantoran gitu. Plus minusnya, kalau freelance itu plusnya mungkin fleksibel. Jadi bisa dilakukan sambil kuliah, sambil kerja yang lain gitu kan. Tapi minusnya ya mungkin lebih ke income-nya nggak stabil ya. Tapi nggak stabil itu bukan berarti rendah ya income-nya. Iya, Malah iya, kadang iya. tinggi banget. Iya, Lebih betul. tinggi dari kerjaanku yang satunya gitu. Tapi ada juga yang mungkin nggak seberapa gitu. Gitu sih mungkin plus minusnya. Oh, gitu. Tapi kalau aku sendiri prefer kerja kantor. kerja kantor. Kayaknya aku lebih suka gitu karena lebih apa ya, lebih sering berbaur dengan orang gitu. Karena aku betul menganggap aku menganggap itu bisa ketemu orang kayak lebih recharge. Iya, apalagi yang masalah relasi tadi ya Kak ya. Iya, betul. Ya itu Emang- benar. Iya sih, kita juga butuh privilege buat networking itu kan. Iya. Dan itu juga tantangannya pasti ada tersendiri kan. Pasti ada plus minusnya tersendiri juga. Itu ibarat kata you want slow living tapi reality hits harder gitu. Langsung kayak Tahu ditabrak banget aku. duar Iya, terus sudah dihantam ini Dihantam. semester tua kalau Dari aku. segala arah gitu. gitu ya. Kanan kiri depan belakang.
Tapi nih Kak Tita, kita dari tadi udah ngobrol panjang ya kayak Iya. tentang gimana Kak Tita jogging antara kuliah dan kerja, skripsinya tadi itu juga. Terus Kak Tita udah ngasih tips manajemen waktu, bikin to-do list, terus kayak banyak hal-hal lainnya juga yang seru-seru banget. Dan tadi pasti itu berguna banget ya buat Ekemania yang lagi nonton nih. Pasti. Dari semua obrolan kita hari ini. Nih Kak Tita, boleh dong Kak Tita kasih tips and trick buat Ekemania supaya tetap bisa produktif dan nyimbangin antara kuliah, magang, atau kerja, atau mungkin kehidupan pribadi mereka, like love story-nya mereka gitu. Kira-kira. Tips and trick ya. Aduh. Tips and trick. Tapi disclaimer ya, aku Oke. awal kerja itu kan dari semester berapa ya? Semester 3. Itu aku juga keteteran banget sih karena aku waktu itu kerjanya kayak store crew gitu kan. Jadi bener-bener yang Hektik 8 banget jam. gitu Iya, ya, hektik iya. banget 8 jam terus pergi pulang dari kampus pergi kerja, pulang dari kampus pergi kerja kayak gitu kan. Pasti ya nggak aku doang lah, zaman sekarang mahasiswa tuh yang aku kenal ya, semuanya tuh udah semuanya kerja Iya, gitu. keren Iya, sih. iya, memang. Kuliah betul, kerja, kuliah Kuliah kerja kerja, gitu. kerja. Tapi kalau menurut aku tips and triknya itu apa ya? Tipsnya mungkin kalau misalkan ya aku udah ketahui jam kerjanya tuh jam segini, ya mungkin bikin to-do list ya. Kalau perlu sih bikin to-do listnya tuh dikasih jam. Jadi kayak dari jam segini sampai jam segini aku mau kerja. Terus pulangnya jam segini kuliah. Habis itu di rumah baru ngerjain tugas apa segala macam gitu. Jadi lebih ke kayak manage waktunya itu lebih wise lagi aja sih. Kayak jangan sampai ada yang nggak balance karena jujur pengalaman pribadiku ya namanya manusia kan tidak ada yang 100% sempurna ya. betul. Aku di awal juga adaptasi banget. Sempet kok yang namanya keteteran dan menurutku itu normal. Cuma yang penting kita harus cepet-cepet memperbaiki diri, jangan sampai jadi beban untuk kelompok. gitu Oh kan. iya, bener Wah, banget. bener banget Kadang itu. tuh suka Wah, ada yang alasan kerja Iya, gitu iya, kan. betul, Bisa betul. Divin, aku kerja gitu. Itu harus dikurang-kurangi juga sih. Karena menurutku kerja itu ya penting, tapi ya sadar diri lah, aware gitu kan. Iya, Kalau aware. misalkan nggak bisa ikut ngobrolnya, nggak bisa ikut brainstormnya, ya udah bantuin yang lain yang tanpa betul, perlu betul. ketemu apa gitu kayak gitu-gitu aja. Jadi menurutku harus punya self awareness yang tinggi, tips and triknya harus punya self awareness yang tinggi, terus juga maintain atau manage waktu yang baik, gitu aja sih mungkin tips Tuh. paling manjur ya. Ya, tips Iya. paling manjur tuh Tips paling gimana ya? manjurnya. Jangan lupa catet tips-tips yang Catet, udah catet. di-spill sama gestar kece kita hari Yuk, ini. bener Mm-mm. banget. Karena siapa tahu nih suatu saat nanti waktu Ekemania udah memasuki masa magang itu bakal bisa diterapin dan bikin magang kamu lebih enjoyable. Mm-mm. Jadi kayak santai. Bener gitu banget. ya. Nah, Kak Tita, setelah tadi tips and trick, boleh gak sih kasih pesan atau kata-kata hari ini buat Ekemania? Singkat saja. Singkat Karena saja. biar Ekemania ini tetap semangat buat ngejar-ngejar mimpinya gitu. Iya. Aduh, apa ya? Apa tuh? Apa nih? Aku berpikir Singkat dulu, saja. nggak apa-apa ya? Langsung Aduh, apa ya? singkat Apa ya? saja. Singkat Tolong dong, saja. tolong dong. Tolong dong. Kata-kata hari ini apaan ya? Kata-kata hari ini. Pesan-pesan gitu buat Pesan-pesan ya? Ekemania. Nggak harus satu kata kan? Enggak tetap. harus. Kayak at the end kita tuh cuma punya diri sendiri gitu kan. Oke. Jadi even punya siapapun tetap harus berdiri di kaki sendiri gitu. Iya, benar. Kayak apa ya? Berdiri di kaki sendiri. Berdiri Gak ada. Maksudnya adalah ya tetap harus jadi pribadi yang independen. Mungkin ya independen kali ya bahasanya. Pokoknya harus bisa survive sendiri Iya. gitu sih. Karena mau sebanyak apapun teman, sebanyak apapun relasi juga, kalau kitanya sendiri nggak mau survive, nggak mau berjuang, nggak mau bangkit dari apa ya keterpurukan. Aduh bahasa kok gini banget ya. keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan, ya sama aja nol. Nggak bakal jadi apa yang kita mau gitu. Itu sih. Iya. Gitu. Wah, menusuk hati aku gitu. Langsung kena gitu Iya, ya. itu inspiratif banget ya. Emang you're on kid kalau misal kata Iya. Taylor Swift kan Aduh, ya. kata Taylor Swift ya. Nah, kata Mbak Tai, singkat saja. Singkat saja. You are your Jadi, own. you're your own kid. Jadi betul. kita ini langsung paham nggak kira-kira? Langsung Paham gitu ya. Langsung paham sama tadi kata-kata hari ini dari Iya. Kak Tita ya. Ini adalah So bijak, Yoyo. bijak banget ya aku kayaknya ya. Tapi itu benar-benar relate banget. Tapi Jujur, relate sih. jujur 1000%. Bener, Iya, ya, terima Bener kasih sih, ya. Yoyo terima kasih gitu. deh. You're on your own kid. Yoyo ya. Yoyo. Harus balik lagi ke diri sendiri Iya, sih. betul. Wah, makasih banyak ya Kak Tita yang udah Ya, udahan. ngasih. Iya, udahan. Gimana dong? Udah nih. banget. Yang udah ngasih kata-katanya tadi. Saya
kita yakin banget ya, Ekemania pasti yang nonton podcast kita ini pasti dapat energi yang positif dan motivasi Amin, ya buat Allah. terus berusaha keep swimming kata Dori gitu ya. Semoga tidak ada temanku yang ngejudge aku ya. Aduh, Lihat jangan podcast ini. dong. Memang seru banget ya Seru topik di banget. Creative Hustle Talk ini. Seva Katita juga sangat menginspiratif gitu, sampai nggak kerasa udah mau setengah jam aja ini. Udah mau setengah jam, iya cepet banget gitu. Jadi sebelumnya thank you buat Katita udah mau dateng, udah mau ketemu ke AK Pods main kesini buat sharing-sharing cerita tuh ke V, ke Seva dan juga AK Mania yang lagi nonton. Apalagi di tengah-tengah kesibukannya Katita gitu kan. Dan juga nggak lupa terima kasih buat AK Mania yang udah setia nonton di AK Pods ini, dan juga semoga segala urusan kita itu dipermudah dan diperlancar. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih juga ya Seva dan V sudah memimpin hari ini, sangat seru. Oh. Terima kasih. Terima kasih Thank teman-teman. you. Terima kasih. Jadi mungkin segmen kali ini cukup segitu aja ya Kak Tita, buat Ekemania yang mungkin ketagihan dan mungkin masih pengen mencari tahu lagi untuk self improve gitu ya. Langsung aja nih kepoin konten-konten seru lainnya di IG dan TikTok @EKUPN Radio, di YouTube EKUPN Radio, dan di Spotify Akrab. Betul banget. Jangan lupa di follow, subscribe, like, komen, semuanya deh, kepoin tuh semua sosial medianya EKUPN Radio. Oke, kalau gitu V, Seva dan juga Katita pamit undur diri. See you di EKPOS selanjutnya. Makin tahu, makin seru. Creative Hustle Talk, Life balance as a communication student. Bye bye.